Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview TWS budget dari Soundtek, yaitu Soundtek S16. Harga TWS ini tuh cuma dijual seharga 185.000. Dan kalau kalian berminat seperti biasa, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi dari kemarin kan setiap gue mereview TWS tuh ada aja yang komen kayak, "Bang, kapan nih review TWS budget lagi?" Dan hari ini gue rasa kalau kalian punya budget di bawah 200.000, kalian wajib nonton video ini karena Soundtek S16 ini mempunyai price performance yang bagus menurut opini gue. Jadi langsung aja kita bahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya. Kalau dari sisi build quality, layaknya TWS budget pada umumnya dia masih mempunyai bahan material plastik. Dan untuk build quality-nya gue rasa ini udah cukup baik untuk harga yang ditawarkan. Dan untuk warnanya, Soundtek sendiri menyediakan dua warna, ada yang hitam, ada yang putih. Jadi ya sesuaikanlah dengan selera dan kebutuhan kalian. Untuk layoutnya sendiri, pastinya dia udah menggunakan USB Type-C untuk charging portnya yang terletak di sisi belakang. Untuk sisi depannya ada satu buah LED indikator untuk menandakan kayak chargingnya dan lain sebagainya dari case-nya ini. Dan di atasnya ada tulisan Soundtek, dan ketika kalian buka case-nya dan kalian melihat, dia mempunyai desain earbud yang very simple banget ya. Jadi kayak ini tuh desainnya kayak model kapsul gitu, dan yang gue suka lagi dari earbudnya ini tuh kayak ada LED memanjang gitu di sampingnya. Ini tuh buat kayak indikator misalkan dia udah pairing atau enggak dia masih charging dan lain sebagainya. Ini tuh good point banget. Jadi ketika kalian taruh di case-nya, kalian dari atas bisa melihat kalau earbudnya ini statusnya lagi di charge dengan dia menandakan berwarna merah untuk di sisi kiri kanannya itu. Dan ini tuh kayak hal yang kecil tapi menurut gue keren, apalagi buat harga yang ditawarkan. Untuk fittingnya sendiri gue ngerasa ini nyaman karena gue menggunakan S16 ini sekitar 2-3 jam. Gue nggak mengalami kayak kuping gue tuh pegel dan lain sebagainya. Jadi gue rasa ini tuh typical fitting yang simple dan nyaman karena desain earbudnya memang nggak aneh-aneh dan kecil. Dia tuh modelnya kayak madep ke atas gitu ya. Memang kalau kalian lihat dia tuh nggak terlalu umum untuk sisi desainnya. Tapi ini untuk kenyamanannya gue suka. Ditambah lagi untuk ear-tipnya, surprisingly di sini ear-tipnya juga mempunyai kualitas yang bagus. Biasanya tuh kalau ketika gue menggunakan TWS budget, ear-tipnya tuh biasanya dikasih tuh kayak yang terlalu tipis atau nggak terlalu enak, bikin gatal dan lain sebagainya. Tapi di S16 ini gue merasa ear-tip bawaannya aja udah cukup baik, dan ketika penggunaan gue seperti yang 2-3 jam itu, gue juga nggak merasa gatal dan ada masalah sih untuk fittingnya. Dan untuk kedapnya pun gue rasa ini juga udah bagus. Biasa gue menggunakan ear-tip size M, dan di sini pun gue tetap menggunakan ear-tip size M dengan kekedapan atau sealnya yang udah bagus. Jadi kalian nggak perlu spend lebih buat mengganti ear-tip aftermarket. Dan untuk kontrolnya sendiri dia udah menggunakan touch sensor yang berletak di sisi sampingnya sini. Dan untuk touch sensornya sendiri dia udah lengkap. Misalkan kalian mau next or previous lagu, cukup kalian tahan selama 2 detik untuk sisi kiri dan kanannya. Kalau kalian mau naik turunin volume juga tinggal kalian tap sekali aja. Kalau kalian tap 3 kali dia akan nge-launch voice assistance, dan kalau kalian tap 2 kali dia akan play dan pause ketika kalian sedang memainkan media atau lagu yang kalian mainkan. Terus selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, dia mempunyai driver 6mm dynamic driver. Untuk Bluetooth sendiri dia menggunakan Bluetooth 5.1. Dan yang gue suka dari latency di Bluetooth 5.1-nya ini, meskipun seperti biasa pastinya di range harga tersebut dia belum menggunakan chipset Qualcomm, tapi secara latency dia udah bagus. Jadi ketika gue pakai buat streaming YouTube atau nonton Netflix, biasanya tuh kalau TWS budget yang belum menggunakan chipset Qualcomm akan ada berasa latensinya tuh kayak ketinggalan aja sedikit dialognya dengan suaranya gitu. Tapi di Soundtek S16 ini gue nggak merasakan hal tersebut. Dan ketika gue pakai buat main game seperti Mobile Legends, gue juga ngerasa enjoy dan nggak ada masalah sama sekali dari sisi latensinya.
Tapi ketika kalian gunakan let's say kayak COD Mobile atau PUBG, meskipun kalau buat gue sendiri, gue sama sekali nggak ada masalah ketika bermain game tersebut, tapi gue nggak tahu setiap orang punya patokan yang berbeda mengenai latency. Kalau gue bandingkan dengan TWS Gaming yang punya harga yang berkali-kali lipat lebih mahal, pastinya dia akan kalah kalau kalian bandingkan dengan game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG. Tapi kalau gue rasa buat harga yang ditawarkan, latensinya ini udah bagus banget. Certified repair shops have had access to some tools and parts for some very basic repairs to stuff like the iPhone, and now individuals like you and me will be added to the list of people who can get access to those tools. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone Soundtek S16 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian simpulkan sendiri mengenai kualitas dari mikrofonnya. Cek-cek 1, 2, 3 dan ya kurang lebih seperti inilah kualitasnya. Jadi langsung aja kita lanjut ke reviewnya. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya dia juga dilengkapi dengan IPX5. IPX5 itu berarti dia udah tahan terhadap cipratan air. Jadi kalau kalian pakai Soundtek ini misalkan buat olahraga, dia tuh akan aman kalau nggak sengaja terkena keringat dan lain sebagainya. Kalau terkena hujan pun juga masih aman selama kalian jangan sampai nyemplungin TWS ini tuh ke dalam air. Dan yang gue suka juga adalah dari sisi baterainya. Baterai di sini tuh gue sendiri nggak tahu ada berapa kapasitas baterainya. Tapi yang jelas ketika gue menggunakan S16 ini kemarin sekitar 2-3 jam. Dan ketika gue cek di status Bluetooth gue, dia hanya berkurang 20%. Jadi dari 100% masih menyisakan baterai sekitar 80% untuk penggunaan kurang lebih 2-3 jam. Dan gue rasa itu angka yang sangat-sangat bagus, apalagi buat sebuah TWS budget di range harga di bawah 200.000. Meskipun Soundtek-nya sendiri ngeklaim dia bisa bertahan di atas 6 jam, tapi kalau dengan penggunaan gue seperti kemarin, kalau memang angka tersebut tuh presisi, gue rasa dia bisa bertahan sampai 10 jam. Jadi gue rasa dari sisi baterainya, gue nggak mengalami masalah sama sekali. Tapi dengan catatan tergantung volume yang kalian mainkan. Kemarin gue menggunakan TWS ini tuh di volume sekitar 40-60%. Untuk case-nya sendiri, dia bisa bertahan pastinya di atas 10 jam. Untuk charging time-nya, dia membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan dia ada auto cut off. Jadi ketika kalian nge-charge ini dan kalian tinggalin, kalian nggak perlu khawatir kalau baterai dari Soundtek S16 ini akan cepat rusak karena ketika udah full, dia akan otomatis cut off. Dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang mempunyai selera dan pendapat yang berbeda-beda. Pertama kali gue dengerin Soundtek S16 ini, gue ngerasa dari sisi sound quality-nya gue suka. Jadi dia mempunyai karakter yang lebih mengarah ke arah warm. Dan ketika gue menggunakan S16 ini buat dengerin lagu sampai 2 jam, gue gak merasa kuping gue tuh capek buat mendengarkan lagu-lagu tersebut. Jadi gue rasa dia tuh sangat fun dan sangat bikin enjoy ya ketika kalian mendengarkan lagu menggunakan S16 ini. Untuk high frekuensinya, untuk treble-nya, gue rasa di sini tuh tipikal karakter yang smooth. Jadi kalau kalian ngerasa TWS budget tuh biasanya akan bikin derang kalian atau bikin tajam, kalian gak akan menemukan hal tersebut di S16 ini. Jadi treble-nya tuh smooth dan enak, detailnya juga cukup baik, separasinya juga cukup berasa. Jadi kalau memang ada perpindahan stereo kiri dan kanan, di S16 ini masih noticeable dan enak. Untuk vokalnya dia sedikit mundur, jadi gue merasa untuk vokalnya agak sedikit di belakang instrumennya, tapi nggak sampai kayak vokalnya tuh kecil atau gimana, enggak, karena vokalnya ini di sini juga terdengar sangat enak dan gue sih tetap bisa menggunakan S16 ini bahkan untuk genre-genre vokal yang biasa gue dengerin. Tapi kalau misalkan kalian membandingkan dengan TWS yang punya harga 2-3 kali lipat lebih mahal dari S16 ini, dia akan kalah di bagian clarity di vokalnya, yang dimana S16 ini jadi terkesan tuh agak sedikit lebih mendem kalau kalian bandingkan dengan TWS yang punya harga di atas S16 ini. Balik lagi kalau ngomongin price performance, gue rasa gue udah gak bisa menuntut lebih karena vokal S16 ini udah tergolong enak. Untuk bassnya, basicnya dia bukan tipikal bass yang sampai menggelegar banget juga enggak,
Tapi gua rasa kalau buat selera gua sedikit pengen bassnya itu agak sedikit lebih kecil dari yang ditawarkan S16. Yang berarti kalau kalian para basshead tapi kalian punya budget di bawah 200.000, gua rasa Soundtek S16 ini masih bisa mewakilkan selera kalian. Overall kalau gua rangkum, S16 ini buat price performance-nya ini adalah TWS yang wajib kalian pertimbangkan, karena kalau buat gua pribadi, kalau gue punya uang maksimal di 200.000 ya gue akan membeli TWS ini, karena apa yang gue butuhkan dari TWS tuh biasanya udah ada semua diwakilkan di S16 ini. Mulai dari fitting yang nyaman, terus baterai yang awet, dan lagi sound quality yang membuat pendengaran gue tuh nyaman ketika gue pakai buat mendengarkan berbagai macam genre lagu. Terus latensinya juga cukup baik. Semua itu udah terwakilkan dari sebuah TWS seharga 185.000 ini, dan balik lagi untuk range harganya gue nggak ada komplain sama sekali dari S16 ini, dan gue rekomen mengenai S16 ini. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Soundtek S16 ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian punya Soundtek S16 juga dan kalian pengen sharing-sharing mengenai apa sih yang kalian rasakan, juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.